tulisan-tulisan yang ada di dunia politik. Ya kayak apa ya, justru biasanya kan kalau nyanyi itu lagu-lagu yang perjuangan ya, itu ternyata lebih membuat emosi. Tapi lagu ini datang itu membuat saya lebih punya energi gitu, yang yaitu kita tuh manusia biasa, kita timbangan mizan tuh milik Allah lah. Itu nanti siapa masuk surga masuk neraka kita nggak pernah tahu. Tapi kita berusaha aja jadi orang baik, mumpung masih ada umur. Apalagi sebagai pejabat, mumpung masih punya jabatan gitu ya. Kalau udah nggak punya jabatan nggak bisa buat keputusan apa-apa gitu. Dan mumpung masih ada umur, punya jabatan nggak ada umur jangan bisa ngapa-ngapain. Punya umur nggak ada jabatan juga ya tidak bisa membuat keputusan kayak gitu. Intinya alhamdulillah wa syukurillah. Mungkin hari Rabu ya. Hari Rabu insya Allah saya juga mau umroh pertama kali dalam hidup saya. Terima kasih masih dikasih kesempatan untuk terpanggil bisa pergi. Karena sama ini nggak pernah, ini mau ngapain ya umroh kayak gitu. Tapi alhamdulillah lah, insya Allah. Saya nggak tahu di sana mau ngapain juga, saya nggak tahu, saya belum pernah, jadi saya bukan orang yang terlalu religius seperti apa, karena buat saya religiusitas saya sebagai wakil rakyat ya lu kerja yang benar aja gitu, kerja yang benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya berpikir seperti itu. Ya lagi-lagi dengan mudah-mudahan sekali lagi ini menginspirasi juga teman-teman semua, semua yang dengarkan lagu ini. Insya Allah sih sebenarnya kita itu orang-orang kuat yang Allah selalu kasih kesempatan, dan kesempatan itu sebenarnya juga nggak datang sekali, bisa datang berkali-kali. Hanya kita kadang-kadang nggak sensitif, kita banyak merasa kecewa, terluka. Tapi sebetulnya, nah ini lagu ini lagi nih. Jadi kalau mau tidur itu akhirnya saya bilang terima kasih ya Allah hari ini. Terima kasih pikiran, batin, jiwa, terima kasih tubuhku, terima kasih semesta yang sudah memberikan hari ini lebih baik. Dan kalau bangun tidur tuh jadi alhamdulillah masih punya nafas gitu. Alhamdulillah. Gimana kalau tiba-tiba, kan kita nggak tahu ya bener-bener yang namanya kematian itu bisa datang kapan aja. Suka mikir gimana anak-anak kalau saya nggak ada gitu. Tapi lagu ini membuat saya ya udah itu pasrah aja, semua udah diatur kok. 40 hari janin itu sudah ditiupkan semua skenario, dan asal kita kita ada kayak bukan hanya pakai rasionalitas tapi pakai kolbu gitu, pakai iman kita. Jangan sampai kemampuan intelektual, kemampuan akademis ini tanpa dibingkai, tanpa dibimbing oleh kekuatan iman kita, spiritual kita, itu bisa jadi jahat. Kita bisa menghalalkan segala cara gitu. Tapi kalau ini nyambung sama ini, ya menurut saya dalam beberapa perjalanan terakhir ini jauh lebih baik. Dari kita tadi sempat berkaca-kaca mau umrah gitu, mungkin apa sih yang bikin akhirnya sekarang nih umrah, atau mungkin ada pengalaman yang Allah ketuk hati itu gitu. Saya nggak ada, pokoknya masuk usia 49 dalam kurun waktu kemarin tuh dari Januari, Februari tuh orang setiap hari selalu ada orang yang nanya, kamu udah umroh belum? Kamu udah haji belum? Umroh aja belum pernah, apalagi haji. Saya bilang gitu. Loh, kamu kan sebenarnya mampu, asal kamu saya belum waktunya, bukan belum terpanggil, saya bilang. Bukan belum terpanggil, belum niat aja. Gimana mau terpanggil? Ada seorang bapak yang menasihati saya, bagaimana mau terpanggil kalau tidak ada niat, termasuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau nggak ada niat baik, gimana mau terpanggil gitu. Saya
tersentil dengan omongan bapak-bapak itu gitu tadi. Iya sih. Jadi kayak ya Allah, kenapa juga sih nggak pergi gitu, padahal banyak sekali kesempatan, banyak sekali yang mengajak gitu, tapi saya nggak kepikir ya untuk apa saya pergi juga gitu. Menurut saya harus ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan sebagainya, tapi dipikir lagi ya mumpung masih ada umur gitu kan, mumpung masih ada umur, dan saya nggak ngedesain bahwa ini Ramadan harus pergi, nggak. Jadi oke, saya pergi, terus ada sahabat saya seorang Habib yang langsung pergi, langsung travel, kalau nggak diginiin kamu nggak akan pernah pergi diurusin semua, dan tanggalnya juga saya nggak ngerencanain, ya udah pergi aja gitu. Apa sama anak pergi? Enggak, anak sekolah. Tunggu ibunya dulu nyobain. Teh, ini kan sekian lama Teteh baru mau berangkat umroh gitu. Ketika kemarin ke belakang sendiri, apa sih Teh yang sampai akhirnya mungkin belum terbuka hati Teteh untuk menuju ke tanah suci itu Teh? Itu. Saya dulu itu sebelum jadi anggota DPR mendapatkan amanah untuk menjadi duta buruh migrannya ILO, duta migrant workernya ILO, dan itu juga yang membuat saya kemudian memutuskan menjadi anggota DPR ketika saya sedang berkarir cukup baik di dunia hiburan. Saya memutuskan untuk berhenti. Saya punya sahabat Anis Hidayah dari Migrant Care, sekarang tugas di Komnas HAM. Dia yang mengajak saya, memperkenalkan saya dengan masalah-masalah buruh migran kita, dan waktu itu hampir setiap bulan kami harus mengurusi kargo-kargo jenazah yang datang dari berbagai negara, khususnya dari Saudi gitu. Dan mendampingi sampai di otopsi di RSCM. Saya ngelihat bahwa kok ada ya kejahatan yang sangat ekstrim seperti ini gitu ya, dan itu jadi kayak traumatik gitu ya. Jadi kalau saya mau pergi ke sana, itu saya berpikir berkali-kali lagi, sampai saya bertemu dengan seseorang yang mengatakan, ya kamu pisahkanlah, itu kan pekerjaan dan ini ibadah. Yang kalau kamu seorang muslimah, kamu mampu ya kamu harus pergi gitu. Dan itu kan tidak bisa, saya nggak mau, karena dulu misalnya ketika jadi oneng misalnya ditawarin umroh bareng oneng atau naik haji bareng oneng gitu, ada jadi endorse travel gitu. Nah itu juga kenapa saya dulu nggak pernah pergi, kan nenek saya bilang kalau ibadah seperti naik haji atau umroh, kalau kamu ada uang pakai uangmu sendiri, karena memang sebaiknya pakai uangmu sendiri, jangan dibayarin orang, jangan apa, karena ini iklan kayak gitu ya. Ya itu jadi tahapan-tahapan yang cukup panjang lah, sampai akhirnya nekat gitu pergi. Ada mimpi tersendiri ya sih Teh ketika mau berangkat ini, yang tadi disambung dari teman, yang ketika kayak kesentil apa gitu sampai akhirnya ya udah oke gitu, Ya itu bisa tiap berangkat. hari diledekin orang gitu, yang selama ini, atau mungkin saya nggak aware ya, atau saya nggak terlalu merhatiin. Nah kurun waktu 2 bulan ke belakang kemarin ada kucing lewat. Rip, tolong bilangin dapur tenang dulu. Terus ya itu tiap hari diomongin kapan pergi gitu, bukan kapan nikah loh. Ya, kapan pergi umroh gitu, kapan pergi umroh, minimal umroh dulu mereka bilang, minimal umroh dulu. Ya alhamdulillah sih,
akhirnya ya udah saya putuskan untuk saya coba untuk pergi dengan segala kekurangan saya yang kurang paham masalah soal agama dan sebagainya, saya nekat pergi gitu. Doa apa aja teh nanti akan di sana yang akan dipanjatkan? Belum tahu saya